Shalom sahabat pijar. Hari-hari ini kita mendengar topik yang banyak dibicarakan di dalam sosial media, yaitu mengenai child free. Apa itu child free? Istilah ini biasanya digunakan untuk sepasang suami istri yang memilih untuk tidak mau punya anak atau menolak menjadi orang tua. Nah, orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai child free, itu mereka telah memutuskan bahwa mereka hidup tanpa anak, baik karena alasan pribadi, alasan sosial, atau filosofis. Nah, cara pandang ini membuat seolah-olah manusia bisa menentukan apakah dia dan pasangannya memiliki anak atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat apa kata Alkitab tentang keturunan. Ya. Kalau kita kembali kepada Alkitab, kita bisa melihat bahwa pertama, Tuhan menyuruh manusia untuk beranak cucu. Nah, saudara bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, yang kedua, anak itu adalah anugerah dan rancangan Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayat 5, dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi, lahirnya seseorang ke muka bumi ini harus ada dalam rancangan dan ketetapan Tuhan, bukan rencana manusia. Ingat, Tuhan itu memiliki tujuan atas setiap kelahiran manusia yang ada di muka bumi ini loh. Makanya ada yang punya anak 8, ada yang punya anak 12, ada juga yang diizinkan Tuhan tidak punya anak. Kita tidak bisa memilih untuk lahir tanggal sekian, tahun sekian. Juga kita kan nggak bisa memilih lahir di keluarga seperti yang kita mau. Ya, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memiliki rencana dan tujuan terhadap keturunan kita. Nah, kenapa pemahaman tentang child free ini berkembang dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini? Alasan utamanya adalah karena perkembangan teknologi. Kita tahu sebetulnya perkembangan teknologi ini kan memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia, ya kan? Tetapi yang terjadi, teknologi ini bukan membuat kehidupan lebih sejahtera, tetapi justru membuat orang menjadi stres. Bayangkan, hari-hari ini di kota-kota besar, suami istri harus bekerja. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Nggak bisa lagi hanya suami yang bekerja. Karena di tengah perkembangan teknologi, kebutuhan juga semakin meningkat. Nah, karena stres yang dialami itu, orang mulai berpikir, mau punya anak nanti gimana ya? Berapa banyak kebutuhan yang harus kita keluarkan? Nanti kalau punya anak, bisa hidup nggak tuh anak? Jadi perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan sosial ekonomi manusia. Dengan budaya yang berubah di era perkembangan teknologi ini ya, sekarang ini ya, membuat timbulnya pemikiran bahwa punya anak ini ternyata adalah sebuah beban. Nah, selain itu juga ada pemikiran tidak mau punya anak karena adanya trauma masa lalu. Misalnya akibat pola asuh dari orang tua maupun hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalnya mendapat kekerasan saat masih kecil, ya KDRT. Orang tua sibuk bekerja sehingga dia tidak mendapatkan perhatian. Nah, ketika trauma dengan masa lalu yang membuat seseorang ingin child free, itu berarti dia belum diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika sepasang suami istri berpikir untuk child free, sebetulnya mereka tidak memahami tujuan Allah dalam perkawinan mereka. Nah, biasanya alasan-alasan mereka untuk berpikir child free ini, itu fokusnya hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Mereka tidak mau memahami bahwa ada rencana Tuhan mengapa dia harus kawin dengan pasangan seperti itu. Yang mereka pahami adalah pokoknya saya menikah hanya untuk tujuan saya.
Seharusnya setiap pasangan itu mencari tahu kenapa pasangan saya si A dan bukan yang lain. Pasti ada rencana Tuhan di dalam pernikahan itu, benar kan? Ketika pasangan suami istri sudah menikah 5 tahun dan belum punya anak, cari tahu apa rencana Tuhan dalam pernikahan itu. Atau ada yang baru menikah dan langsung memiliki anak, cari tahu apa rencana Tuhan dalam pernikahan tersebut. Punya atau tidak punya anak bukan itu yang menentukan tujuan pernikahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari tahu kenapa menikah dengan pasangan seperti ini, kenapa kita punya anak seperti begini, dan seterusnya. Ya, jadi soal nanti kita punya anak atau tidak, itu bukan urusan kita, karena Tuhanlah yang menentukan. Tetapi kita harus mencari tahu apa rencanamu Tuhan, kenapa saya tidak punya anak? Apa rencanamu Tuhan, kenapa anak saya ada 5 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita melihat pemahaman child free ini dari sudut pandang Alkitab, ya, yang pertama bahwa pemahaman ini sudah melangkahi otoritas Tuhan dalam menentukan adanya sebuah kehidupan manusia. Ya, manusia tidak memiliki wewenang untuk menentukan saya mau punya anak atau tidak mau punya anak. Kalau kita melihat fakta dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang sudah menikah bertahun-tahun dan mau punya anak tetapi nggak pernah punya anak. Tetapi sebaliknya ada orang yang tidak mau punya anak, seperti mereka yang lagi pacaran kemudian hamil di luar nikah dan punya anak. Nah, dari kejadian ini kita bisa simpulkan bahwa kehadiran seorang anak di dunia ini ada di bawah otoritas Tuhan. Dan yang menentukan adanya sebuah kehidupan adalah Tuhan. Nah, sebetulnya child free dan bunuh diri itu dosanya sama loh. Perbedaannya yang satu berbicara tentang mulainya sebuah kehidupan, yang satu berbicara tentang berakhirnya sebuah kehidupan. Di mana kita tahu bahwa mulainya sebuah kehidupan dan berakhirnya sebuah kehidupan ada di bawah otoritas Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman ini sedang menyatakan bahwa saya tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengatakan nanti bagaimana ya? Mampu nggak saya membayar biaya persalinan, uang sekolah anak, kebutuhan-kebutuhan anak seterusnya. Ketika kita berpikir seperti itu, kita sudah melanggar firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5-7. Yang mengatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, dari alasan-alasan dia ingin child free, kita bisa melihat poin yang ketiga, yaitu tidak mengakui eksistensi Tuhan. Pemikiran seperti ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Pernah nggak kita berpikir kalau Tuhan kasih saya anak misalnya ya, pasti kan Tuhan punya tujuan atas kehidupan anak tersebut, iya kan? Dan pasti Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan kenapa anak tersebut lahir ke dunia ini. Ya nggak? Hei anak-anak muda, generasi milenial atau siapapun kita, carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pernikahanmu. Pemikiran-pemikiran yang berkembang di sosial media jangan dijadikan landasan sebuah kebenaran. Tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai satu-satunya dasar kebenaran untuk kehidupan pernikahanmu. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.